Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izim Blonda Safaras dengan NIM 14106250078. Perkenalkan, nama saya Saskia Olivia Rahman dengan NIM 14106625058. Perkenalkan, nama saya Arika Fitri dengan NIM 14106250066. Perkenalkan, nama saya Aurel Bella Karmenita dengan NIM 14106250095. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok bab 4 akan mempresentasikan mengenai teknik sampling. Pada presentasi hari ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, tipe sampling, yang kedua, probability sampling, yang ketiga, non-probability sampling, yang keempat, distribusi sampling, dan yang terakhir, kami juga akan membahas mengenai soal-soal latihan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tipe sampling. Sebelum memasuki materi mengenai tipe sampling, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya teknik sampling ini merupakan bagian dari metode statistika yang sangat penting dikarenakan di dalamnya terdapat cara pengambilan sampel yang representatif. Baik dalam statistika dan dalam kehidupan sehari-hari, sampel memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan sampel ini berfungsi untuk pengambilan kesimpulan untuk banyak kasus. Sampling sendiri terdiri atas dua tipe atau dua metode. Yang pertama adalah pemilihan sampel dari populasi secara acak atau dikenal juga dengan probability sampling. Dan yang kedua adalah pemilihan sampel dari populasi secara tidak acak atau yang disebut juga sebagai non-probability sampling. Lalu, apa yang menjadi pembeda antara probability sampling dan non-probability sampling? Jawabannya adalah, dalam probability sampling, semua elemen populasi memiliki peluang tertentu untuk terpilih. Sedangkan dalam non-probability sampling, tidak semua elemen populasi mempunyai peluang untuk terpilih, dikarenakan pengetahuan pribadi serta opini digunakan sebagai dasar dari pemilihan sampel. Untuk penjelasan lebih lengkap akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya pada berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang probability sampling. Probability sampling itu pengambilan sampelnya itu secara acak. Jadi peneliti nggak bisa milih sesuai keinginannya sendiri. Tapi anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Tujuannya agar hasil penelitiannya itu lebih adil, tidak menyimpang, dan mewakili populasi. Nah, probability sampling mempunyai 4 jenis. Yang pertama ada sampling acak sederhana, yang dimana setiap anggota mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Misalnya, peneliti ingin meneliti kepuasan mahasiswa tentang fasilitas kampus. Dari semua mahasiswa dipilih dengan lewat undian atau komputer secara random. Yang kedua ada sampling sistematik, yang dimana sampelnya diambil dengan interval tertentu. Contohnya itu dari 2000 buku, peneliti mengambil tiap buku ke-10 sampai jumlahnya pas. Yang ketiga itu ada sampling berstrata. Sampling berstrata itu teknik pengambilannya di mana populasinya itu dibagi ke kelompok kecil yang lebih homogen, lalu dari setiap kelompok itu dipilih sampel secara acak. Misalnya penelitian tentang mahasiswa dibagi per fakultas, lalu dari setiap fakultas itu diambil beberapa mahasiswa secara acak supaya semua fakultas itu terwakili. Yang terakhir ada sampling cluster. Populasi ini dibagi menjadi kelompok besar atau cluster, lalu dipilih beberapa cluster secara acak. Nah, semua anggota yang dalam cluster itu menjadi sampel. Misalnya meneliti kebiasaan menabung di Jakarta. Memilihnya itu dengan cara memilih beberapa wilayah secara acak. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang non-probability sampling. Non-probability sampling atau penarikan sampel secara tak acak dikembangkan untuk menjawab kesulitan yang timbul dalam menerapkan teknik probability sampling, terutama untuk mengeliminir biaya dan permasalahan dalam pembuatan sampling frame atau kerangka sampel. Karena sampling frame tidak diperlukan dalam pengambilan sampel yang non-probability. Sayangnya, ketepatan informasi yang diperoleh juga terpengaruh. Hasil dari non-probability sampling ini seringkali berbias. Meskipun disadari adanya kemungkinan bias dalam pemilihan sampel dengan cara ini, kenyataan menunjukkan bahwa non-probability sampling seringkali menjadi alternatif pilihan dengan pertimbangan yang terkait dengan penghematan biaya, waktu, dan tenaga serta keterandalan subjektivitas peneliti. Di samping itu, walaupun probability sampling mungkin lebih unggul dalam teori, tetapi dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai adanya beberapa kesalahan akibat kecerobohan pelaksananya. Dalam penggunaan non-probability sampling, pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman seseorang seringkali dijadikan pertimbangan untuk menentukan anggota populasi yang akan dipilih sebagai sampel. Pengambilan sampel dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut membuat tidak semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama
untuk dipilih secara acak sebagai sampel. Dalam prakteknya, terkadang ada bagian tertentu dari populasi yang sengaja tidak dimasukkan dalam pemilihan sampel untuk mewakili populasi. Seperti tertera dalam bagian sebelumnya, beberapa prosedur non-probability sampling yang sering dipakai adalah convenience, judgment, kuota, dan snowball sampling. Selanjutnya ada convenience sampling. Pada cara ini, sampel diambil berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, sampel diambil atau terpilih karena ada di tempat dan waktu yang tepat. Penarikan sampel dengan cara ini nyaris tidak dapat diandalkan, tetapi biasanya paling murah dan cepat, karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang mereka temui. Meskipun keterandalannya diragukan, penarikan sampel dengan cara ini seringkali masih bermanfaat. Penggunaan sampling kemudahan seringkali dijumpai pada tahap awal penelitian, eksploratif yang ditujukan untuk mencari petunjuk awal tentang suatu kondisi yang menarik perhatian. Hasil penarikan sampel ini seringkali dapat menyediakan bukti-bukti yang cukup melimpah, sehingga terkadang pengambilan sampel yang lebih canggih tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, ada judgment sampling. Judgment sampling pada dasarnya merupakan suatu bentuk dari convenience sampling bila ditinjau dari cara-cara pengambilan sampelnya. Dengan teknik ini, sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Dalam perumusan kriterianya, subjektivitas dan pengalaman peneliti sangat berperan. Selanjutnya ada kuota sampling. Teknik sampling ini biasanya menggunakan data dari populasi yang berkaitan dengan demografi atau kependudukan, seperti lokasi, geografis, usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan. Pada dasarnya, kuota sampling sama dengan judgment sampling. Sampling ini dapat dikatakan sebagai judgment sampling dua tahap. Pertama, peneliti merumuskan kategori kontrol atau kuota dari populasi yang akan ditelitinya, seperti jenis kelamin, usia, dan ras yang terdefinisikan dengan baik sebagai basis dari keputusan pemilihan sampel. Kedua, menentukan bagaimana sampel akan diambil, dapat secara convenience atau judgment, tergantung pada situasi dan kondisi pada saat dilakukan penelitian serta apa yang diteliti maupun kemampuan si peneliti. Perbedaan antara judgment sampling dan kuota sampling terletak pada batasan kuota sampling, bahwa sampel yang diambil harus berjumlah tertentu yang dijatah atau quotum dari setiap subgrup suatu populasi. Ukuran sampel pada kuota sampling biasanya cukup besar, dengan harapan karakteristik sampel atau statistik sedapat mungkin mendekati karakteristik populasinya atau parameter. Selanjutnya ada snowball sampling. Teknik sampling ini merupakan salah satu bentuk judgment sampling yang sangat tepat digunakan bila populasinya kecil dan sangat spesifik. Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara berantai, makin lama sampel menjadi semakin besar. Pada tingkatan operasionalnya, satu grup atau orang responden yang relevan di interview. Dan selanjutnya, diminta untuk menyebutkan responden lainnya dengan spesifikasi atau spesialisasi yang sama. Sekarang saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi peluang dari suatu statistik yang kalau kita ambil sampel dari populasi berulang kali, hasil rata-ratanya atau proporsinya bisa berbeda-beda. Tujuannya untuk melihat bagaimana statistik berubah, terus memperkirakan karakteristik populasi, dan menjadi dasar analisis seperti uji hipotesis. Distribusi sampling ada dua jenis. Yang pertama itu ada distribusi sampling rata-rata, di mana rata-rata sampel tidak sama persis dengan rata-rata populasi. Tapi secara teori rata-rata sampel akan mendekati rata-rata populasi. Contohnya kalau kita ambil sampel tinggi badan dari mahasiswa, rata-ratanya bisa beda, tapi akan cenderung mendekati rata-rata sebenarnya dari seluruh mahasiswa. Yang kedua itu ada distribusi sampling proporsi. Ini tuh digunakan kalau misalnya kita mau meneliti proporsi dari suatu peristiwa. Contohnya itu kalau misalnya ada populasi 40% mahasiswa yang suka kopi, kalau misalnya kita ambil sampelnya, hasilnya tuh bisa 38%, bisa 42%, atau berbeda dengan lainnya. Nah, variasi itu yang membentuk distribusi sampling proporsi. Selanjutnya, latihan soal dengan soal pertanyaan nomor 1, yaitu gunakan sebuah kalender, kemudian secara sistematik ambil sampel setiap 18 hari, dimulai pada tanggal 6 Januari. Untuk jawaban nomor 1, yaitu dimulai dari tanggal 6 Januari, ambil sampel setiap 18 hari. Misalnya, 6 Januari, 24 Januari, 11 Februari, 29 Februari, dan seterusnya.
Pengambilan sampel ini disebut sampel sistematik karena pengambilan berjarak tetap. Yang kedua, sebuah populasi dibagi menjadi beberapa grup. Setiap grup mempunyai variasi yang besar, tetapi antar grup mempunyai variasi kecil. Bila Anda akan menarik sampel dari populasi tersebut, teknik mana yang Anda gunakan? Teknik stratified sampling atau berstrata. Karena populasi terbagi menjadi beberapa grup dengan variasi kecil di dalam grup, tapi besar antar grup. Yang ketiga, Perisandria, manajer public relation pada sebuah perusahaan, ingin mengetahui efektivitas iklan yang telah dibuat akhir-akhir ini. Untuk itu, dia mengambil buku telepon untuk menghubungi konsumen secara acak. Sebaiknya, teknik sampling apa yang dilakukannya? Sampling acak sederhana, karena agar setiap konsumen punya peluang sama untuk dipilih. Yang keempat, seorang manajer publik pada sebuah perusahaan manufaktur harus yakin bahwa produknya tidak ada yang cacat sehingga layak dijual. Untuk mengetahui kapan mesin diperbaiki atau tidak, indikasinya dilihat dari jumlah produk yang cacat. Karena tidak mungkin memeriksa setiap produk, maka dilakukan sampling. Teknik mana yang lebih baik? Menggunakan sampling bertahap, karena produk dicek perlahan-lahan dan pemeriksaan bisa dihentikan saat data cukup. Yang kelima, buatlah suatu contoh kasus penarikan sampel sehingga teknik yang digunakan merupakan sampling cluster. Misalnya peneliti ingin meneliti opini anggota BEM UNJ. Mereka memilih beberapa fakultas secara acak, yaitu cluster, lalu mengambil sampel semua anggota BEM di fakultas-fakultas tersebut. Ini contoh cluster sampling karena sampling diambil berdasarkan kelompok, bukan individu. Sekian dari kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Atas kekurangannya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom komentar. Terima kasih.